termasuk juga stunting itu kan dimulai dari mungkin capaian kalsiumnya, monggo capaian kalsium kita mungkin Wonosari sudah tinggi karena pemakaian aplikasi ini mungkin lebih daripada Kapalemon yang lain. Kami di MIPA paling rendah Pak, karena mungkin harus kemudian juga para caten atau mantan caten itu harus mengisi aplikasi itu di bawah bimbingan teman-teman dari kader maupun dari teman-teman dari KB, sehingga balai KB itu sekarang agak ramai ketika untuk pengisian si mail sini menikah. Kemudian monggo Bapak Ibu sekalian termasuk Pak Babi untuk inovasi tahun 2023 mungkin ada cara-cara yang terbaru bagaimana kita berusaha lewat TPPS tadi, bagaimana stunting ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Mungkin itu. Kemudian kami tambahkan juga Bapak sekalian bahwa kemarin kami dapat satu rapat itu bahwa di Wonosari itu akan mendapatkan bantuan permakanan bagi lansia. Sahabat mandor Pak Ketua, Pak Menteri yang ini. Nanti di Wonosari ada 179 lansia. Maka Bu Kapolsek nanti bisa mohon bantuan oleh teman-teman Bin untuk bisa memonitoring kaitannya dengan pemberian makanan bagi lansia. Itu diberikan selama 1 bulan Pak. 1 bulan. Kemudian anggarannya kalau nggak salah itu 21.000 untuk 2 kali makan pagi dan siang selama bulan Desember. Nah ini juga dibentuk Komas, mudah-mudahan nanti kemudian dibentuk Komas, kemudian ada pemasaknya, kemudian ada pengantarnya, sehingga nanti masing-masing lansia yang terdaftar dalam daftar tersebut ini bisa terlayani. Angel Pak ini Pak Dos lansia. Aku tahu Pak Dodo di atas Pak Agus. Di atas 80 tahun itu mencari menu itu sulit. Paginya hanya 4, angka 1 transaksi ini. Jadi untuk wilayah Gali, Yaman, kemudian Wonosari dan Baliaraja saya sendiri, kemudian di Karangrecek, Karangtengah Gunung Bulu Asar, kemudian Gunovi ada di Pulutan, Siraman, Wareng dan Kepek wilayah binaan, kemudian Pak Tulus di Kelurahan Selang, Duet dan Mulo. Itu untuk binaan kami, dan saya selaku koordinator di Kapalemon Wonosari ini selalu keliling ke 14 kelurahan, meskipun wilayah binaan kami selaku jawaban kami untuk pelaporan itu ada 4 kelurahan, tapi juga ke Dinas Provinsi dan Pusat, kami selalu koordinator merangkul 14 kelurahan. PPKBD membantu petugas KB desa ada 14 kelurahan 1, kemudian sudah PPKBD kader-kader tingkat dusun sesuai dengan jumlah dusun yang dilakukan di Kapalemon Wonosari 103, kemudian kader di tingkat RT ada 523, sehingga kami untuk mensukseskan program Bangga Bencana ini ada mitra kerja kami kader sampai tingkat RT. Dan kegiatan-kegiatan ini atas kerjasama kita setiap bulan ada pertemuan untuk melaporkan, mengevaluasi kegiatan-kegiatan program Bangga Bencana, program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana di tingkat kelurahan. Kami ada pertemuan rutin untuk mengevaluasi kegiatan dan merencanakan kegiatan di bulan yang akan datang. Sehingga kegiatan-kegiatan setiap ada program di tingkat Kapalemon, kami selalu dibantu kita kerja kami, yaitu kader se-Kapalemon Wonosari ini, seperti kemarin waktu BNI menanggapi kesehatan, ya, alhamdulillah sukses meskipun di jarak hanya 2 hari, ya. Kami pelayanan KB di Mitra, kemudian juga Bayangkari KB Kesehatan, kemudian PKK KB Kesehatan juga selalu kami bersama-sama kader, dan tentunya Pak Lurah, Ketua Pembangunan PKK Kelurahan dan kami semua. Kemudian kelompok-kelompok yang ada di Kapalemon
balita, kelompok kegiatan balita atau BKP, BKR dan BKL. Jadi tadi disampaikan Pak Panelu untuk sasaran lansia untuk Bapak Ibu Lurah bisa menyasar di kelompok BKL. Bina Keluarga Lansia kami di sana anggota lansia-lansia ada, bisa apabila nanti kita berkoordinasi bagaimana program lansia bisa sukses. Jadi ada Bina Keluarga Lansia di kelurahan ya. Kemudian Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Balita. Ini kami belum maksimal dan selalu kalau ada musrembah kami usul ya, ke kelurahan-kelurahan, tapi belum bisa terfasilitasi untuk operasional penyelenggaraan kegiatan Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja dan Bina Keluarga Lansia, sehingga belum semua kelurahan terbentuk ya. Contohnya kalau misalnya di Wonosari Bina Keluarga Remaja, ya alhamdulillah sudah dianggarkan oleh Pak Lurah, terima kasih untuk kegiatan operasional atau penyelenggaraan sekedar bisa minum snack untuk penyelenggaraan karena seperti yang disampaikan tadi untuk pencegahan atau penurunan angka stunting mulai dari remaja. Sasaran kami adalah keluarga-keluarganya, karena BKKBN bisa berkeluarga, sehingga kami semuanya pendekatannya kepada keluarga. Sari itu validasi dari bumi. Itu dengan total sedaya berbunyi. Karena yang hadir 24 itu ditemukan 7 orang yang dari 24. Dan kalau orang artinya kok iso muncul sama likur, ini boleh validasi dari kelompok ya. Soalnya anot keterangan seminggu cuma kan mau sari itu sama. Terus yang terpenting untuk persiapan bagi ibu hamil di tahun 2023 itu pendampingan perlu, sehingga ibu yang berisiko nantinya harapan kami ada komunikasi dengan pemerintah daerah biar ada perlu makanan tambahan, diberikan makanan tambahan. Soalnya itu ya sing jenenge stunting itu kan padi lho. Kalau keluarga diomongin stunting itu jane sing duwe anak ya isih. Niku ngoten iki lho. Sehingga ketika dibicarakan dalam sebuah forum itu sing duwe anak ya rada tinggi-tinggi. Mila ini sebuah latih yang harus kita pegang betul, ampun ngantos keluar di sebuah forum. Terus masalah ini masalah LC Mil itu jadi yo nek pemerintah kaluran utamanya Pak kami tua nopo Pak staf itu baru memberitahu dia akan nolong buatan sehingga harapan kami sosialisasi itu penting sehingga kami akan membawa masyarakat kami menuju sehat tingkat dasar. Nanti ibu matur ibu. Dari baru itu dapat alat stunting. Salah satu penyebab stunting yaitu pernikahan dini, belum usianya belum cukup tapi sudah menikah. Biasanya Bu, kalau misalnya di desa nanti nih putra putri ini wis padha senengi wis Pak, wis padha senengi kok gak barane terjadi hal tidak diinginkan wis Pak diragake wae. Jadi istilahnya kita itu istilahnya di desa kita udah enggak kurang-kurang tuh ngasih hiburan untuk jangan terlalu menikah dini. Tapi kalau misalnya ada salah satu warga yang memaksa anak nikah dini, kita juga tidak bisa apa-apa lagi Bu. Makanya dari orang tua sudah mungkin sudah cocok, sudah ini akhirnya dinikahkan. Gitu Bu, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga kemarin menindaklanjuti kegiatan yang ada di Botswana terkait dengan
Babin Kamtibmas, peran serta Babin Kamtibmas dalam membantu percepatan penurunan angka stunting, sehingga kami menindaklanjuti kegiatan pada siang hari ini. Harapannya Bapak Ibu Babin Kamtibmas nanti bisa bermitra dengan kami para penyuluh KB yang bertugas di lapangan. Tadi sudah disampaikan bahwa kita ada 4 penyuluh KB yang mengaku 14 kelurahan, sehingga ketika di lapangan nanti kita bisa sama-sama dalam rangka tujuan bersama membantu pemerintah dalam percepatan penurunan angka stunting. Tadi juga sudah dipaparkan Bu Umi beberapa sasaran-sasaran kita dengan prosentase-prosentase yang ada. Harapannya ini nanti bisa menjadi catatan kita semua dalam rangka membantu pergerakan kepada masyarakat. Terkait tadi adanya pernikahan dini, itu memang harapannya saat ini para catin bisa selalu mendownload aplikasi Asimen sebelum melakukan pernikahan. Di situ memang nanti akan terdeteksi nih, kira-kira apa yang menyebabkan catin tersebut berisiko atau tidak. Tadi juga sudah dipaparkan beda antara laki-laki dan perempuan, faktor-faktor yang mempengaruhi risiko. Yang pertama, untuk perempuan itu dilihat dari usia. Usia pernikahan dini dalam Asimen ini, pernikahan beresiko itu adalah yang usianya di bawah 21 tahun bagi perempuan. Jadi memang kita mempunyai masa reproduksi sehat bagi seorang perempuan yaitu usia 21 sampai 35 tahun. Di atas 35 tahun seorang wanita bisa dikatakan hamil dengan resiko tinggi nanti kalau terjadi kehamilan. Larang-larang di kupet ya sampai 35 lagi. Ketika nanti catin dalam mengisi kuesioner yang ada itu usianya masih di bawah 21 tahun, nanti akan di situ akan terdeteksi bahwa catin tersebut berisiko secara usia ya. Kemudian yang kedua adalah tinggi badan dan berat badan yang akan diukur melalui indeks massa tubuhnya. Jadi berat badan dibagi tinggi badan kuadrat itu nanti akan menghasilkan indeks massa tubuh yang sudah ada skornya, sudah ada penilaiannya bahwa catin tersebut ideal apa tidak nanti secara indeks massa tubuhnya. Kemudian lingkar lengan bagi catin perempuan, ini masih di ranahnya catin perempuan, itu adalah minimal 23,5. Kalau nanti catin perempuan itu misalnya lingkar lengannya 20 atau 22, berarti nanti juga akan terdeteksi bahwa catin tersebut beresiko. Kemudian HB-nya, nah ini yang memang harus diperiksakan, baik itu bisa dicekkan di cek lab atau di puskesmas atau di tempat fasilitas kesehatan. Kalau HB kan memang harus melalui pemeriksaan cek kesehatan ya. HB standarnya berapa? Untuk perempuan minimal adalah 12. Jadi banyak ditemui catin-catin kita yang HB-nya memang di bawah 12. Jadi ada 11, ada 10 seperti itu termasuk beresiko. Kemudian ada tambahan lagi terkait dengan lingkar perutnya. Ini juga nyambung dengan indeks massa tubuhnya tadi nih. Dan faktor kesehatannya juga. Nah ini kita kategorikan sebagai beresiko. Nah beresiko itu belum tentu nanti bisa menghasilkan. Kalau ketika hamil nanti belum tentu menghasilkan anak yang stunting karena ini hanya beresiko. Jadi kita di sini adalah tindakan dalam rangka pencegahan agar supaya tidak muncul angka-angka stunting yang baru yang dimunculkan oleh ibu-ibu yang hamil setelah menikah. Kemudian untuk laki-laki itu hanya ada 2 indikator pertanyaan yang ditanyakan di Asimen, yaitu usia. Usia adalah 25 tahun. Di bawah 25 tahun itu adalah berisiko. Jadi saat ini kita memang mematangkan faktor usia. Maksimalnya Bu. Maksimalnya tidak ada maksimal. 70 tahun itu masih boleh. Dimungkinkan ketika
lagi, kemudian secara perilaku perokok itu juga ternyata juga merupakan indikator penilaian bahwa catin itu berisiko apa tidak. Ketika nanti menjawab perokok, ya sudah, hasilnya nanti berisiko stunting. Ini kalau kita jabarkan banyak sekali. Tim pendamping keluarga yang ada di lapangan sudah kami beri pembekalan semuanya terkait item-item ini kenapa bisa memunculkan angka risiko stunting. Nah, ini monggo Bapak Babin juga Bapak Lura untuk bisa membantu kami. Di Bali tadi juga sudah disampaikan cara download aplikasi SDM melalui Play Store sudah ada. Mohon untuk membantu kami dalam rangka mensosialisasikan agar para catin tersebut nanti selalu mengakses aplikasi